Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan, aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 5283-5288. Levinkin memelototinya, hantu tua Zhang, bajingan kecil itu membunuh muridku, dan kau akan melindunginya. Melindungi. Manajer Zhang mengelus jenggotnya, tatapannya menyapu ruangan. Ribuan mata melihat apa yang baru saja terjadi dengan jelas. Evan menyerah, tapi kemudian diam-diam melancarkan serangan mendadak, sementara Dev melawan untuk melindungi dirinya sendiri. Secara hukum, perbuatan Dev adalah menghukum penjahat. Tapi Tuan Qin, apakah kau akan melanggar aturan kota suci pedang dan membalas dendam di depan umum? Para pemimpin sekte di sekitarnya. Para tetua menimpali. Saudara Zhang benar. Evan benar-benar tidak bisa menerima kekalahan. Dia pantas mati. Villa Pedang Dewa selalu membanggakan diri sebagai sekte yang bergengsi dan jujur. Kami tidak pernah menyangka individu sehina itu akan muncul. Jika Tuan Qin mengambil tindakan tegas hari ini, Anda akan menjadi musuh semua kultivator. Suara-suara diskusi menyerbu ke arah Levinkin bagai air pasang. Ia menatap tatapan-tatapan menghina di sekitarnya, merasakan tatapan tajam yang tak terhitung jumlahnya dari belakang. Wajah tuanya memerah, seolah berlumuran darah. Sungguh kultivator kelas dunia. Levinkin tiba-tiba menoleh ke arah Dev, tatapannya berbisa. Bajingan kecil, ingat ini. Penghinaan hari ini, balas dendam hari nanti, Villa Pedang Dewa akan membalasmu 100 kali lipat. Sekte Pedang akan melindungimu. Aku ingin melihat apakah kalian bisa melindunginya selamanya. Dev perlahan menegakkan tubuhnya, menyeka darah dari sudut mulutnya. Pedang penebas naga bergetar sedikit di tangannya, memancarkan auman naga yang rendah. Ia menatap Levinkin, suaranya rendah namun jelas, bergema di antara kerumunan, aku, Dev Chen, berada di kota suci pedang, menunggu kedatangan Villa Pedang Dewamu kapan saja. Tetapi jika kau berani berkomplot melawanku lagi, aku akan begitu saja memotong-motongmu. Kau. Levinkin gemetar karena amarah, tetapi di bawah tatapan dingin Direktur Zhang, ia dengan paksa menekan niat membunuhnya. Ia melirik mayat Evan di tanah, lalu mengibaskan lengan bajunya dan berteriak kepada para murid di belakangnya, bawa kembali tubuh Evan. Ayo pergi. Sekelompok murid Villa Pedang Dewa bergegas maju, membungkus tubuh Evan dengan kain putih, dan melarikan diri dengan malu di tengah tatapan sinis yang tak terhitung jumlahnya. Saat sosok Levinkin menghilang di gerbang kota, sumpah pahit bergema dalam suaranya seperti hantu. Dev, Sekte Pedang. Tunggu saja. Suasana tegang di arena baru sedikit mereda setelah para anggota Villa Pedang Dewa benar-benar pergi. Tuan Zhang menatap Dev dengan ekspresi rumit. Apakah kau sadar bahwa membunuh Evan sama saja seperti mengorek sarang tawon? Dev membungkuk dan berkata, aku mengerti, tapi di mana jalan kebenaran berada, aku akan tetap pergi meskipun ada ribuan musuh. Kalau kau bisa menahan serangan diam-diam dari belakang, apa gunanya berlatih jalan pedang? Jalan yang luar biasa. Tuan Zhang tertawa terbahak-bahak. Aku tidak salah tentangmu. Kota suci pedang akan menjadi saksi atas tindakanmu hari ini. Jika Villa Pedang Dewa berani membalas dendam secara terbuka di kota suci pedang, aku tidak akan menoleransinya. Dia berhenti sejenak dan mengeluarkan token giok berukir pola pedang dari dadanya. Ini token kota suci pedang. Token, perintah penjaga, memberikan akses tanpa hambatan ke 7 sekte pedang besar di surga kelima. Jika Villa Pedang Dewa menantang, kamu dapat menggunakan token perintah ini untuk meminta bantuan dari berbagai sekte. Dev mengambil token giok itu, merasakan kehangatannya dan aliran energi spiritual yang samar. Terima kasih, Senior Zhang. Luka-lukamu serius. Turunlah dan sembuhkan dirimu dulu. Tuan Zhang menepuk pundaknya. Juara turnamen pedang tak diragukan lagi adalah kau. Silabus mau segera melangkah maju untuk mendukung Dev. Dev, aku akan membawamu untuk diobati. Safia dan Methu juga berkumpul di sekitar, mata mereka memerah saat menatap luka Dev. Sekelompok murid sekte pedang mengelilingi mereka saat mereka berjalan meninggalkan panggung. Para kultivator di sepanjang jalan memberi jalan, mata mereka dipenuhi kekaguman saat menatap Dev. Pemuda ini, di tingkat ke-8 alam dispersi negeri peri, telah mengalahkan banyak biksu alam manusia abadi dan bahkan membunuh jenius dari Villa Pedang Dewa. Dengan kemenangan gemilang, ia telah benar-benar menggemparkan seluruh kota suci pedang. Setelah kembali ke halaman tempat sekte pedang, Silabus mau segera mengeluarkan pil penyembuh dan secara pribadi mengobati luka Dev. Ketika Silabus mau membuka kancing baju Dev dan melihat luka yang dalam hingga ke tulang, ia tersentak, Evan benar-benar brengsek. Dev tersenyum tipis dan berkata dengan tenang, tidak masalah.
Aku tidak akan mati. Kau masih bilang tidak masalah. Safia memelototinya dengan marah, sambil dengan hati-hati menyeka lukanya dengan air mata air spiritual. Kau tahu betapa berbahayanya itu. Jika Levin Qin benar-benar menyerang, kita tidak akan bisa menghentikannya. Matthew, dari samping, menyanjung Dev, Dev, kau luar biasa. Jurus naga terbang, itu. Sungguh menakjubkan. Saat bocah Evan itu terbelah dua, aku hampir melompat. Saat Silabus mau mengoleskan obat pada Dev, ia berkata dengan suara berat, Villa Pedang Dewa tidak akan pernah membiarkan ini begitu saja. Levin Qin adalah orang yang pendendam. Setelah aib seperti itu kali ini, ia pasti akan mencoba menjebakmu. Kurasa kau harus meninggalkan kota suci pedang suci dan menghindari sorotan untuk sementara waktu. Dev mengangguk. Kami akan pergi segera setelah mendapatkan hadiah kejuaraan. Seandainya Silabusmo tidak mengatakannya, Dev dan Matthew pasti sudah meninggalkan kota suci pedang dan mencari cabang istana Dao jahat. Mendengar hadiah kejuaraan itu, mata Safia berbinar. Kudengar juaranya akan menerima pil pencerahan hati pedang. Pil yang sangat berharga dari kota suci pedang dan berkesempatan memasuki gua 10.000 pedang untuk berlatih selama 3 hari. Pil pencerahan hati pedang. Tanya Dev bingung. Apa itu? Itu ramuan yang meningkatkan niat pedang, jelas Safia. Dev menatap Silabusmo dengan tak percaya. Ia belum pernah mendengar sesuatu seperti niat pedang, atau bahwa niat pedang bisa ditingkatkan dengan ramuan. Tepat sekali, kata Silabusmo sambil tersenyum. Dengan ramuan itu, penghalang niat pedangmu mungkin benar-benar berubah menjadi domain pedang. Maka kekuatanmu akan meningkat secara signifikan. Bagaimana dengan gua 10.000 pedang? Tanya Dev penasaran. Gua 10.000 pedang itu adalah... Silabusmo baru saja mulai berbicara ketika langkah kaki terdengar di luar halaman. Seorang murid dari kota suci pedang berdiri dengan hormat di pintu. Tuan Muda Chen, Direktur Zhang mengundang Anda. Katanya dia akan memberikan hadiah untuk kompetisi pedang. Dev berdiri, dengan sedikit antisipasi di wajahnya. Ayo pergi. Ketika Dev muncul kembali di aula kota suci pedang, semua mata tertuju padanya. Para tetua di meja VIP berdiri dan memberi isyarat, mata mereka dipenuhi dengan kebaikan. Seorang jenius yang mampu menantang Villa Pedang Dewa akan menjadi teman bagi semua orang. Tuan Zhang, sambil memegang kotak brokat, mengumumkan dengan lantang, kompetisi pedang telah berakhir dengan sukses. Juara tahun ini adalah Dev Chen. Pak. Tepuk tangan meriah, bahkan lebih meriah dari sebelumnya. Zhang menyerahkan kotak itu kepada Dev, di dalamnya ada pil pencerahan hati pedang dan token masuk ke gua 10.000 pedang. 3 hari lagi, aku akan mengantarmu masuk ke gua. Dev mengambil kotak itu dan hendak mengucapkan terima kasih ketika seorang murid bergegas masuk dan membisikkan sesuatu di telinga Tuan Zhang. Ekspresi Tuan Zhang tiba-tiba berubah serius. Ia menatap Dev dan berkata dengan suara berat, Dev, aku khawatir kau tidak akan bisa tinggal lama di kota suci pedang. Sebelum pergi, Levin Qin mengirim pesan kepada semua sekte yang bersahabat dengan Villa Pedang Dewa, mengklaim bahwa kalian memiliki harta karun langka dan pembunuh, dan meminta semua kultivator untuk bergabung dalam pertarungan melawan kalian. Wajah Silabusmo menjadi gelap. Dia mencoba memfitnah Dev dan menjadikannya sasaran kritik publik. Tercela. Seru Safia dengan marah. Manajer Zhang menghela napas, Villa Pedang Dewa memiliki pengaruh yang cukup besar di dunia jalan pedang, dan banyak sekte menghormati mereka. Saya khawatir tidak akan lama lagi beberapa orang akan mulai membuat masalah. Lagi pula, Villa Pedang Dewa tidak hanya membanggakan ilmu pedang tetapi juga teknik penempaan tingkat lanjut. Banyak sekte membeli pedang spiritual dari Villa Pedang Dewa, jadi mereka tetap akan menghormatinya. Dev mengepalkan kotak brokat di tangannya, tatapan dingin terpancar di matanya. Mau mengeroyok kami? Kalau begitu cobalah. Dev menoleh ke manajer Zhang, senior, saya tidak akan memasuki gua 10.000 pedang. Saya akan menerima hadiahnya dan pergi sekarang. Apakah Anda ingin mempertimbangkannya kembali? Zhang meratap. Gua 10.000 pedang adalah kesempatan sekali seumur hidup bagi para kultivator pedang. Meskipun kesempatannya besar, aku harus hidup untuk menikmatinya, kata Dev sambil tersenyum. Setelah saya menyelesaikan masalah di Villa Pedang Dewa, saya akan kembali untuk meminta saran Anda. Manajer Zhang mengangguk. Baiklah, saya akan meminta seseorang mengantar Anda keluar melalui jalan rahasia, jauh dari mata dan telinga. Di luar kota suci pedang, ada makam pedang. Anda juga bisa berkultivasi di sana. Karena Anda tidak bisa memasuki gua 10.000 pedang, berkultivasi di makam adalah bentuk kompensasi. Terima kasih, senior. Dev membungkuk. Setengah jam kemudian, kelompok sekte pedang meninggalkan kota yang ramai melalui lorong rahasia kota suci pedang.
Berdiri di lereng bukit di luar kota, Dev menoleh ke belakang dan melihat garis besar kota suci pedang perlahan memudar di bawah sinar matahari terbenam. Dev, kita mau kemana selanjutnya? Tanya Silabus Mo. Dev melihat ke arah barat. Aku ingin mengunjungi makam pedang dulu. Baiklah, aku akan mengantarmu ke sana. Namun, makam pedang berbeda dengan gua 10.000 pedang. Itu adalah tempat pembantaian. Mereka yang tekadnya lemah rentan dirasuki. Itu juga tergantung pada pemahaman masing-masing orang. Tidak semua orang yang memasuki makam pedang akan menjadi lebih baik. Beberapa orang bahkan keluar dalam keadaan bodoh. Silabus mau menjelaskan bahaya makam pedang kepada Dev. Aku tidak takut. Aku akan mencobanya. Dev tersenyum tipis. Kelompok itu menuju makam pedang. Makam pedang terletak di pegunungan di belakang kota suci pedang. Lembah luas itu dipenuhi pedang-pedang kuno yang berdempetan, masing-masing memancarkan aura pedang samar. Bersama-sama, mereka membentuk wilayah pedang tak kasat mata. Setiap pedang melambangkan kehidupan yang hilang, dan karena itu, di balik wilayah pedang ini, terdapat aura kejahatan yang kental. Ini adalah makam pedang, kata Silabus Mo, menunjuk ke sebuah prasasti batu di tengah lembah. Prasasti itu diukir dengan Sutra Hati Suci Pedang. Seberapa banyak yang bisa kau pahami tergantung pada keberuntunganmu. Dev berjalan ke prasasti itu dan melihatnya diukir dengan padat dengan karakter-karakter kuno. Karakter-karakter ini tampak memiliki kehidupan, perlahan mengalir di seluruh prasasti, memancarkan aura pedang yang agung. Dev menatap kata-kata di prasasti itu, merasakan aliran informasi yang deras membanjiri pikirannya. Prinsip-prinsip pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul di hadapannya. Ia seakan melihat para pendekar pedang dari berbagai zaman berlatih ilmu pedang, beberapa memahami roh pedang langit dan bumi di puncak gunung, beberapa mengasah pedang pembunuh mereka di lautan darah, dan beberapa mengalami hakikat manusia dan prinsip-prinsip jalan pedang. Setelah waktu yang tak diketahui, Dev perlahan menutup matanya, membentuk segel dengan tangannya, dan energi spiritual di dalam tubuhnya perlahan bersirkulasi sesuai metode Sutra Hati Suci Pedang. Aura perlahan terpancar darinya, menyatu dengan makam pedang. Pedang-pedang kuno di lembah tampak terinspirasi, memancarkan suara dengungan yang nyaring. Silabus Mo berdiri di kejauhan, mengamati perubahan pada Dev, matanya dipenuhi keheranan. Aku tak menyangka pemahamannya begitu tinggi, beresonansi dengan niat pedang makam pedang dalam waktu sesingkat itu. Saat aura Dev dan niat pedang makam pedang menyatu sempurna, dan dengungan pedang kuno di sekitarnya semakin intens, sesuatu yang aneh terjadi. Aura jahat hitam yang awalnya menyelimuti lembah tiba-tiba menjadi ganas, seolah ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Bukan lagi kabut yang menyebar, aura itu berubah menjadi semburan hitam yang deras, membawa bau busuk yang memuakkan, berkumpul dari segala arah menuju prasasti batu tempat Dev berdiri. Boom! Tanah berguncang hebat, seolah-olah seekor binatang raksasa telah bangkit dari bawah tanah. Tanah lembah makam pedang retak dengan prasasti batu sebagai pusatnya. Dari retakan yang tak terhitung jumlahnya, cakar tulang putih tiba-tiba muncul dari tanah. Apa itu? Teriak Safia. Sekelompok kerangka padat merayap keluar dari celah-celah, rongga mata mereka berkobar dengan api hijau seperti hantu, sendi-sendi mereka bergesekan dengan suara kresek yang keras. Di tangan mereka, mereka menggenggam pedang panjang berkarat atau pedang kuno yang patah, tampaknya sisa-sisa generasi kultivator yang telah tewas di makam pedang. Didukung oleh energi jahat, kerangka-kerangka itu bergerak dengan kecepatan luar biasa, memancarkan aura brutal dan haus darah yang kental. Mereka menyerbu ke arah Dev seperti gelombang pasang. Dev. Wajah Silabus Mo berubah drastis, dan ia menghunus pedangnya, siap menyerang. Namun, tepat saat ia mengambil langkah pertamanya, sebuah penghalang tak terlihat tiba-tiba muncul. Wilayah pedang makam pedang yang sebelumnya tersembunyi tiba-tiba meletus, membentuk penghalang transparan yang sepenuhnya mengisolasi Dev dari dunia luar. Pedang panjang Silabus Mo menghantam penghalang, hanya menciptakan riak samar. Hentakannya membuat darahnya berdesir, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Wilayah pedang ini telah menjadi begitu kuat. Silabus Mo merasa ngeri. Ia bisa merasakan bahwa wilayah pedang itu kini beberapa kali lebih ganas dari sebelumnya, seolah-olah sengaja mengusir orang luar. Lebih dari selusin murid sekte pedang menyerang serempak, energi pedang mereka menebas penghalang, tetapi masing-masing berhasil ditepis. Methu merapal mantra dan menghantamkannya. Dengan dentang keras, ia terpental mundur, lengannya mati rasa. Sialan! Aku tidak bisa masuk. Methu meraung, matanya dipenuhi kecemasan. Di dalam penghalang, Dev sepenuhnya dikelilingi oleh para kerangka. Ia tiba-tiba membuka matanya, tanpa sedikit pun kepanikan di matanya, hanya semangat juang yang membara. Makna mendalam dari Sutra Hati Suci Pedang, yang baru saja ia pahami saat beresonansi dengan niat pedang melesat di benaknya.
Ia menggenggam pedang penebas naga yang tergeletak di sampingnya. Cahaya keemasan kembali bersinar, menciptakan kontras yang tajam dengan aura hitam di sekitarnya. Tepat waktu. Dev berteriak, maju alih-alih mundur. Pedang penebas naga mengiris udara, menciptakan lengkungan keemasan yang menyilaukan. Itu adalah jurus naga terbang yang ia kuasai saat bertarung dengan Evan. Namun, kali ini, serangan ini tidak hanya membawa kekuatan naga, tetapi juga menggabungkan roh pedang kuno dari makam pedang. Puff! Sekitar selusin kerangka yang menahan terjangan cahaya pedang langsung berubah menjadi gumpalan tulang yang hancur. Tetapi lebih banyak kerangka yang menyerbu ke depan, melangkahi sisa-sisa rekan mereka. Tak gentar akan rasa sakit, tak gentar akan kematian, senjata mereka menebas udara dengan bunyi yang menggelegar, mengenai titik-titik vital Dev. Dev, dengan gerakan kakinya yang misterius, menerobos kerumunan kerangka. Ia tak lagi sengaja membela diri, melainkan mengerahkan sutra hati suci pedang hingga potensi penuhnya. Energi jahat hitam yang menyerbu ke arahnya, begitu mendekati tubuhnya, ia langsung menariknya ke dalam tubuhnya. Saat energi jahat itu memasuki tubuhnya, Dev merasa meridiannya seperti ditusuk oleh jarum baja yang tak terhitung jumlahnya, dan rasa sakit yang luar biasa langsung membasahi dahinya dengan keringat dingin. Namun ia menahan rasa sakit itu dan mengarahkan energi jahat yang dahsyat itu mengalir melalui dantiannya. Ajaibnya, di bawah bimbingan niat pedangnya, energi murni yang terkandung dalam energi jahat itu perlahan-lahan terkikis dan menyatu dengan kekuatan spiritualnya. Tingkat ke-8 alam dispersi negeri peri. Penghalangnya mulai mengendur. Dev berseru kegirangan. Kerangka-kerangka ini awalnya dipelihara oleh energi jahat. Setelah membunuh mereka, energi jahat yang menghilang akan menjadi semakin terkonsentrasi. Saat Dev mengayunkan pedangnya untuk menebas aliran kerangka yang tak berujung, ia secara aktif menyerap energi dari energi jahat tersebut. Gerakannya semakin cepat, cahaya keemasan pedang penebas naga berpadu dengan energi hitam kekuatan jahat, menciptakan bayangan yang aneh dan mendominasi. Di tengah pusaran pecahan tulang, aura Dev meningkat dengan kecepatan yang terlihat. Dengan setiap ayunan pedangnya, puluhan kerangka hancur. Dengan setiap energi jahat yang diserap, kekuatan spiritualnya mengembun. Secara bertahap, ilmu pedangnya berkembang melampaui jurus naga terbang. Karakter-karakter kuno pada prasasti batu makam pedang tampak hidup, berubah menjadi bayangan pedang tak terlihat yang memandu gerakannya. Terkadang, tusukan pedangnya sederhana, namun mengandung ribuan putaran dan belokan, yang mampu menembus tengkorak beberapa kerangka secara bersamaan. Di lain waktu, tusukan pedangnya melonjak dengan kekuatan tiba-tiba, seperti membelah gunung dan puncak-puncaknya, menghancurkan puluhan tengkorak menjadi debu. Ditempa oleh energi pembantaian dan pembunuhan, niat pedangnya semakin terkonsentrasi dan mendominasi, bahkan menunjukkan tanda-tanda menembus penghalang niat pedang. Di luar penghalang, Silabus Mo dan yang lainnya menyaksikan dengan takjub. Dia menyerap energi jahat untuk berkultivasi. Safia menutup mulutnya karena terkejut. Bagaimana mungkin? Energi jahat begitu jahat dan menyeramkan sehingga bisa menyebabkan kegilaan jika seseorang tidak berhati-hati. Kilatan pencerahan melintas di mata Silabus Mo, dan ia bergumam, ya, niat pedangnya secara inheren membawa kekuatan naga, kekuatan maskulin dan maskulinnya sangat cocok untuk menekan energi jahat dari energi jahat. Dan ia sedang memahami sutra hati suci pedang. Mungkin energi jahat dari makam pedang ini adalah katalisator untuk sebuah terobosan. Pada saat ini, bumi berguncang lebih dahsyat lagi, dan sebuah kerangka raksasa setinggi 3 meter, muncul dari celah terdalam. Kerangka itu, yang terbalut baju besi compang camping, menghunus pedang raksasa berkarat. Energi jahat yang mengelilinginya telah memadat menjadi substansi, jelas merupakan wujud seorang kultivator dengan kultivasi yang sangat tinggi di masa hidupnya. Dengan raungan, pedang itu menebas Dev dengan kekuatan yang tak tertandingi. Dev mendongak, kilatan dingin di matanya. Ia menarik napas dalam-dalam, dan roh jahat yang murni di dalam dirinya sepenuhnya menyatu dengan kekuatan spiritualnya. Cahaya keemasan pada pedang penebas naga diwarnai dengan lapisan tipis garis hitam. Kau akan menjadi batu loncatan untuk terobosanku. Dev melompat, dan pedang serta tubuhnya menyatu, berubah menjadi aliran cahaya keemasan dan hitam, menyerbu ke arah pedang kerangka raksasa itu. Bang! Cahaya keemasan dan hitam itu bertabrakan dengan pedang berkarat kerangka raksasa itu, dan raungan memekakkan telinga bergema di dalam penghalang pedang. Cahaya keemasan pedang penebas naga dan energi hitam pada pedang berkarat itu berbenturan dengan keras, mengirimkan percikan api ke seluruh langit. Dev merasakan gelombang kekuatan yang luar biasa memancar dari pedang itu, dan lengannya langsung mati rasa. Jika bukan karena gelombang kekuatan dari perpaduan roh jahat dan kekuatan spiritual di dalam dirinya, pedang itu pasti sudah terhempas. Kekuatan yang luar biasa. Dev diam-diam terkejut.
Meskipun hanya kerangka, kerangka raksasa itu memiliki jejak seni bela dirinya sebelumnya. Setiap gerakannya memancarkan aura yang mengesankan dari seorang biksu manusia abadi tingkat atas. Ia meraung, menekan pedang berkaratnya ke bawah. Energi hitam yang terpancar dari bilah pedang itu melilit seperti ular berbisa, mencoba mengikis cahaya keemasan pedang penebas naga. Mata Dev melotot, dan ia menghancurkan tengkorak kerangka dengan kakinya, memanfaatkan momentum itu untuk membalikkan tubuhnya dan menghindari beban pedang berkarat itu. Pada saat yang sama, dengan putaran pergelangan tangannya yang tajam, pedang penebas naga menebas busur tajam, menembus celah di antara tulang rusuk kerangka raksasa itu, titik di mana aliran energi jahat paling rentan. Swiss. Cahaya keemasan menembus kerangka itu, melepaskan seberkas energi hitam pekat. Kerangka raksasa itu meraung kesakitan, mengayunkan pedang berkaratnya. Dev mengetuk tanah dengan jari-jari kakinya, dan tubuhnya terdorong mundur seperti pohon willow, menghindari pukulan kuat itu. Pedang berkarat itu menghantam udara, menciptakan parit sepanjang beberapa kaki di tanah, mengirimkan puing-puing beterbangan. Aku tidak bisa bertarung secara langsung. Dev langsung menilai situasi. Kekuatan kerangka raksasa ini jauh melampaui kerangka biasa, dan tubuhnya diselimuti massa energi jahat yang padat, seperti baju zirah, membuat serangan biasa menjadi tidak efektif. Namun ia juga menyadari bahwa gerakan kerangka itu relatif lambat, dan setiap ayunan pedang menyerap energi jahat internalnya, menyebabkan api hijau redup seperti hantu di rongga matanya berkedip, sebuah cacat dalam aliran kekuatannya. Dengan pikiran sekilas, Dev menghentikan konfrontasi langsungnya dengan kerangka raksasa itu. Sosoknya berkelebat seperti hantu yang bergerak melalui makam pedang, menghindari kejaran pedang berkarat itu sambil menghunus pedangnya untuk membersihkan kerangka biasa di sekitarnya. Cahaya keemasan pedang penebas naga berkedip terus-menerus, setiap serangan mengirimkan pecahan tulang. Seolah menemukan rumah, energi jahat yang hilang itu menyerbu ke dalam tubuh Dev. Om. Seiring energi jahat terus dimurnikan, aura Dev semakin kuat. Penghalang alam dispersi negeri peri tingkat 8, bagaikan bendungan yang diterjang gelombang pasang, mulai retak semakin parah. Ia bisa merasakan energi spiritual di dalam dantiannya mengalami transformasi kualitatif, samar-samar menunjukkan tanda-tanda mencapai ambang batas tingkat ke-9 alam dispersi negeri peri. Kia. Kerangka raksasa itu, yang tak mampu menyerang Dev, menjadi semakin ganas. Ia menancapkan pedang berkaratnya ke tanah, membentuk segel tangan, dan energi jahat di sekitarnya tiba-tiba mendidih. Sisa-sisa kerangka yang dihancurkan Dev tiba-tiba mengembun kembali di dalam energi hitam, berubah menjadi puluhan prajurit kerangka yang menghunus tombak tulang, menyerbu ke arah Dev. Kebetulan sekali. Sekilas cahaya melintas di mata Dev. Alih-alih mundur, ia justru maju, mengerahkan teknik Sutra Hati Suci Pedang, semaksimal mungkin, bermanuver melalui celah-celah di antara tombak tulang. Pada saat yang sama, ia mengangkat pedang penebas naga ke atas. Cahaya keemasan dan energi hitam terjalin pada bilahnya, menyatu menjadi sinar pedang sepanjang beberapa kaki. Serangan ini memadukan pemahamannya tentang niat pedang makam pedang dengan kekuatan dahsyat energi jahat yang murni. Hancurkan. Sinar pedang itu turun, bagaikan kilat yang membelah malam. Tombak-tombak tulang yang datang langsung hancur berkeping-keping, dan puluhan prajurit kerangka yang mengikuti mereka pun menjadi abu oleh cahaya pedang. Yang lebih mencengangkan lagi, momentum pedang itu tetap bertahan, menebas lurus ke arah kepala kerangka raksasa itu. Kerangka raksasa itu meraung, mengangkat lengannya untuk menangkis. Tulang lengannya, yang dipupuk oleh energi hitam, telah berubah menjadi hitam seperti tinta, dan menjadi sangat keras. Dentang. Sinar pedang itu bertabrakan dengan tulang-tulang lengan, mengeluarkan suara dentingan logam. Kerangka raksasa itu terpental berulang kali, beberapa retakan muncul di pelindung tulang lengannya, dan api hantu di rongga matanya berdenyut hebat, jelas menderita luka serius. Memanfaatkan hentakan pukulan ini, Dev berputar seperti gasing, pedang penebas naga berputar-putar di tangannya bagai pusaran emas. Energi jahat yang telah dihamburkan oleh cahaya pedang ditarik kembali ke dalam dirinya, mengalir mengikuti lintasan pusaran ke dalam tubuhnya. Kali ini, ia tidak lagi menyerapnya secara pasif, melainkan secara aktif menyalurkannya untuk menyerang penghalang kultivasinya. Hia! Dev melolong panjang, dan, retak, yang tajam bergema dari dalam dirinya, seperti belenggu yang hancur. Penghalang tingkat ke-8 alam dispersi negeri peri akhirnya tertembus. Kekuatan spiritual yang melonjak, bercampur dengan energi jahat yang murni, mengalir melalui tubuhnya, dan tingkat kultivasinya tiba-tiba mencapai tingkat ke-9 alam dispersi negeri peri. Sekarang, mata Dev tiba-tiba menjadi setajam pedang. Setelah terobosan ini, kendalinya atas niat pedang menjadi semakin halus. Ia dapat dengan jelas merasakan bahwa energi jahat di dalam kerangka raksasa itu sempat terganggu oleh serangan sebelumnya. Jurus naga terbang.
Kali ini, jurus naga terbang bukan lagi sekadar kekuatan naga, melainkan dipenuhi aura pembunuh dari makam pedang dan amukan energi jahat. Pedang penebas naga memancarkan semburan cahaya keemasan. Sesosok hantu naga hitam, yang dijalin dari perpaduan niat pedang dan energi pembunuh, berputar ke atas, menyerbu ke arah kerangka raksasa itu dengan kekuatan yang mampu merobek langit dan bumi. Kerangka raksasa itu secara naluriah merasakan bahaya dan mencoba mundur, hanya untuk mendapati ruang di sekitarnya terkunci dalam domain pedang tak terlihat. Ia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat hantu naga hitam itu membuka rahangnya dan menggigit kepalanya. Puff! Hantu naga hitam itu menembus tengkorak kerangka raksasa itu, melahap api hijau yang berkobar di dalamnya. Tanpa dukungan kekuatan gaib, gerakan kerangka raksasa itu tiba-tiba terhenti. Kemudian, dengan suara berderak, kerangka itu hancur berkeping-keping, akhirnya menjadi tumpukan tulang yang berserakan, yang tertiup angin dari makam pedang. Dengan hancurnya kerangka raksasa itu, kerangka-kerangka yang tersisa di sekitarnya jatuh ke tanah seperti boneka tanpa kekuatan, berubah menjadi debu tulang. Energi jahat hitam yang ganas itu perlahan mereda, tidak lagi aktif menyerang. Sebaliknya, seperti aliran yang lembut, energi itu perlahan-lahan bertahan di sekitar Dev, diserap dan disempurnakan sedikit demi sedikit. Di luar penghalang pedang, Silabus Mo dan yang lainnya menyaksikan dengan takjub. Mereka telah menyaksikan Dev keluar dari situasi putus asa, menggunakan kultivasi alam dispersi negeri peri tingkat 9 untuk membunuh kerangka raksasa yang sebanding dengan seorang kultivator puncak alam manusia abadi tingkat 7. Lebih jauh lagi, ia menggunakan energi jahat untuk memurnikan tubuhnya, mengubah bahaya makam pedang menjadi peluang yang luar biasa. Ini, bocah ini. Matthew ternganga, tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Bersambung.